Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya mau berbicara tentang benih jagung hibrida BC 228. Bagaimana untuk penjelasannya? Mari kita ikuti bersama videonya. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman kalian apabila informasi ini membantu. Terima kasih. Baik teman-teman semuanya, ini adalah benih jagung hibrida BC 228 dan dengan berat 5 kg. Ini merupakan benih bantuan dari pemerintah yang tidak untuk diperjualbelikan ya. Jadi saya dapat ini dari kelompok tani. Kebetulan saya juga ikut di dalamnya sebagai anggota dari kelompok tani, karena secara otomatis kalau di tempat saya ketika ada warga yang punya lahan pertanian, istilahnya warga tani, itu dimasukkan ke dalam kelompok tani yang manfaatnya adalah sebagai media silaturahmi dan berbagi informasi segala sesuatu tentang pertanian. Kita mulai dari atas. Di sini kita sudah tahu kalau jagung BC itu dari cap kapal terbang ya. Benihnya benih jagung hibrida dan ini juga terkenal dengan nama jagung dewo atau jagung gede dowo ya, sama seperti ini ya. Gambarnya di sini seperti ini. Nah, kemudian ini adalah produksi dari PT BC Internasional TPK di Surabaya. Nah, sekarang kita lihat apa saja anjuran-anjuran yang terdapat di dalam kemasan dari jagung BC 228 ini. Yang pertama adalah cara bercocok tanam jagung hibrida. Ya, di sini dapat kita lihat bersama, yaitu lakukan pengolahan tanah sebaik mungkin dan gunakan jarak tanam sesuai anjuran. Berikutnya adalah masukkan benih dalam lubang dan tutup dengan tanah yang gembur. Nah, kalau saya di sini nutupnya itu dengan organik ya. Bentuknya seperti ini organiknya. Nah, kemudian diberi pupuk dasar NPK itu nanti ketika sudah ditanam ya dan sudah muncul daunnya, itu baru dikasih pupuk. Berikan pengairan secukupnya ya, jadi jangan terlalu banyak untuk pengairannya. Setelah ditanam dan usia tanam itu hampir sebulan, 25-30 hari, itu dilakukan pemupukan ulang ya. Di sini lakukan pemupukan susulan ya. Untuk yang pertama dengan pupuk urea minimal 200 kg per hektar. Jadi kalau misalnya saya nanti rencana mau tanam di lahan sekitar 0,7 hektar, kita tinggal dihitung saja. Berarti per hektar, per meternya itu adalah per 100 meternya itu nanti berarti ini ngitungnya 0,7 ya. 0,7 kali 200 berarti sekitar 140 kilo. Berarti kalau pakai urea berarti 3 kantong itu. Dan di sini ada tata cara untuk meletakkan pupuknya, yaitu diletakkan 10 cm di samping tanaman dan tutup dengan tanah. Nah, itu. Kemudian lakukan penyiangan dan pembumbunan. Berikan pengairan cukupnya, dan bila timbul gejala atau serangan hama atau penyakit, semprotlah dengan menggunakan pestisida menurut anjuran PPL. Jadi di sini kita dianjurkan untuk selalu berkonsultasi dengan pengawas lapangan. Berikutnya adalah tanda-tanda ketika jagung siap untuk dipanen, yaitu jagung hibrida ini dapat dipanen setelah tongkol masak atau cukup umur panen. Ciri-ciri tongkol masak adalah
kelopot kering dan berwarna kuning, biji mengkilap, kering, keras, dan tidak membekas bila ditekan dengan kuku. Itu ciri-cirinya. Nah, kemudian ini adalah bibit bantuan dan ternyata itu hampir kadaluarsa ya, karena kemarin ada kesalahan teknis sehingga saya belum sempat menggunakan ini. Sudah saya ambil dari kelompok tani waktu itu, akan tetapi ini baru ingat kalau ternyata habisnya adalah ini bulan Desember 2020. Jadi ini harus segera ditanam biar nanti tidak mubah lah bahasanya. Nah, kemudian di sini saya sebelum ditanam di lahan, saya mau uji coba dulu ini masih bisa dipakai atau tidak, karena ini kesalahan dari saya. Harusnya waktu itu ketika ini dapat langsung ditanam ya, tapi karena ada sesuatu hal baru mau ditanam, setelah dilihat tanggalnya ternyata hampir habis. Untuk itu kita mau uji coba dulu di lahan pekarangan. Nanti kalau misalnya bagus, ini berarti layak untuk digunakan, karena masa edarnya itu kan hampir habis ya. Masa edarnya di sini adalah bulan Desember tahun 2020. Oke, kita buka saja untuk kita udah mempersiapkan lahannya, dan nanti kita buka. Setelah dibuka kita ambil beberapa biji jagung dan kita letakkan di lubang tanah yang sudah disiapkan ya, kita buka dulu. Ambil secukupnya, jangan terlalu banyak. Sudah ya. Oke, sekarang kita tinggal tanam di lubang tanam yang sudah disiapkan. Oke teman-teman, ini udah siap lubang tanamnya. Kita masukkan dua-dua ya. Ya, ternyata masih ada sisa. Nanti sisanya dikembalikan ke tempat yang tadi. Setelah itu kita tutup lubang tanamnya dengan menggunakan organik. Baik teman-teman semuanya, demikian tadi untuk sedikit penjelasan tentang bagaimana cara menanam jagung. Kemudian ada juga penjelasan tentang BC 228, dan kita juga sudah uji coba menanam jagung yang hampir habis masa edarnya. Kalau memang 3 hari ke depan atau 4 hari atau 5 hari ke depan itu bagus ya, maksudnya bisa keluar bunganya, berarti jagung ini masih layak untuk ditanam, benihnya masih layak untuk ditanam, dan secara otomatis ini akan saya tanam di lahan dengan luas 1 bau atau 2 ereng
atau lebih tepatnya kurang lebih 7.000 meter persegi. Kemudian nanti kalau misalnya tidak bisa muncul daun, berarti saya harus membeli bibit atau harus membeli benih yang baru yang masih layak untuk ditanam. Sekian untuk video kali ini. Jangan lupa selalu dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.